kali ini saya mencoba merangkum film yang berjudul The Conjuring 2. Film ini dirilis pada tahun 2016. Saya doakan bagi para penonton sehat selalu, dimurahkan rezeki dan diberi umur panjang. Kertas karton pohon anggur, semoga para penonton dapat terhibur. Film diawali di sebuah rumah di Admitville, New York 1976. Keluarga Lutz meninggalkan rumah mereka di tengah malam 2 bulan yang lalu karena rumah tersebut berhantu. Pihak gereja menghubungi Ed dan Lorraine untuk memastikan kejadian goib di rumah itu sesuai yang dilaporkan oleh keluarga Lutz. Setahun sebelum keluarga Lutz menempati rumah itu, seorang pemuda yang bernama Ronnie DeVio membunuh seluruh keluarganya dengan brutal di sana. Lorraine dan Ed berharap mengetahui alasan Ronnie membunuh keluarganya tersebut. Apakah sesuai dengan kesaksian Ronnie di pengadilan bahwa raganya dimasuki roh jahat saat membunuh. Ritual pun dimulai. Lorraine melepas rohnya menjelajah di rumah itu. Pergi ke sebuah kamar di lantai 2, ia melihat Ronnie menembak mati anak perempuan dan kedua anak laki-lakinya. Kedua orang tuanya yang sedang tidur di kamarnya tidak luput menjadi korban kebiadabannya, membuat Lorraine sangat terenyuh melihat peristiwa itu. Sesosok roh bocil menuntunnya ke sebuah ruangan bawah tanah, lalu menunjukkan cermin besar dan terlihat sesosok hantu yang sangat menyeramkan. Drew segera membuka gorden kamar dan akhirnya Lorraine pun tersadar. Penyelidikan Ed dan Lorraine pada kasus Admitville menjadi pemberitaan media dan perhatian publik, sementara suatu peristiwa goib nantinya dibandingkan dengan kasus Admitville berada di Enfield, Inggris. Hal tersebut melibatkan Lorraine dan Ed ke dalam salah satu kasus terserah mereka. Film berlanjut di Enfield, Inggris menceritakan kisah menyeramkan pada keluarga Hodgson. 2 orang anak wanita bocil yang bernama Camilla dan Janet sedang merokok di luar kelas, lalu dipergoki oleh gurunya. What you two doing? Seorang ibu yang bernama Peggy sedang pusing karena cicilan rumah sudah jatuh tempo tetapi uang tidak ada, lalu menelepon seseorang untuk meminjamnya. Janet pulang bersama Margaret, Johnny, dan Billy yang merupakan saudara kandungnya. Ia akan menceritakan kisah di hari itu kepada Margaret. Sesampainya di dalam rumah, Peggy langsung naik darah kepada Janet karena ulahnya yang ketahuan merokok di luar kelas, sehingga ia pun dipanggil ke sekolah. Malam hari pun tiba. Janet bersama Margaret sedang sibuk dengan papan arwah yang diberikan Camilla di sekolah siang tadi. Sementara Peggy akhirnya membelikan biskuit untuk Billy. Kemudian Janet bertanya apakah ayahnya akan pulang, sedangkan Margaret bertanya apakah ada arwah yang akan bicara dengan mereka. My sister and I want to know. Karena tidak ada jawaban, Janet menaruh papan itu di bawah kasurnya. Tengah malamnya, waktu menunjukkan pukul 1 dini hari. Margaret terbangun karena suara pintu digedor-gedor dan ia tidak melihat Janet di kasurnya. Sedangkan Janet sendiri terheran-heran sudah berada di ruangan bawah. Why are you pounding on the... Keesokan harinya, Billy dan Janet sedang bermain putaran sambil bernyanyi. Karena hari sudah malam, Peggy menyuruh mereka untuk tidur. You're getting so good. Now Sebuah acara televisi diberitakan seorang yang bernama Dr. Stephen Kaplan tidak percaya akan kasus Admitville, yang ia kira hanyalah sebuah rekayasa semata, termasuk investigasi yang dilakukan oleh Ed dan Lorraine adalah omong kosong belaka. Tengah malam pun tiba. Janet mengalami mimpi buruk. Margaret pun mencoba membangunkannya. Setelahnya Janet terlihat sedang ngobrol dengan orang yang di dalam mimpi itu lalu tidur kembali. Kemudian Janet terbangun lagi, katanya sosok tersebut ingin bermain dengan Billy dan Margaret menghidupkan lampu kamarnya lalu mereka pun tidur kembali. Karena terlalu banyak makan biskuit membuat Billy kehausan lalu pergi ke dapur untuk minum. Dari luar jendela terlihat ayunan bergerak sendiri. Setelah rasa hausnya hilang, Billy kembali menuju kamarnya kembali. Ia melihat mobil mainannya yang ia dorong dengan kaki bergerak sendiri. Kemudian mengambil dan mematikannya. Karena penasaran, Billy mencoba mendekati tenda. Tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat menyeramkan. Ia pun segera ngibrit ke dalam kamar Peggy dan mencoba membangunkannya. Karena Billy membangunkan, Peggy segera memeriksa tenda tetapi tidak ada siapapun. Lantas pergi ke ruang tamu mendapati Janet sedang tidur di atas kursi tua. Ia bilang mengelindur sambil berjalan kembali. Singkat waktu di pagi hari, Lorraine tidak mendapati Ed di sampingnya saat bangun tidur. Ternyata Ed sedang menggambar sesosok hantu yang menyeramkan. Ia melihat hantu itu di mimpi buruknya. Didn't think it was that bad. Sementara Janet sedang asik menonton acara TV, tiba-tiba remote yang diletakkan di sampingnya menghilang. Lalu telepon berdering yang ternyata dari ibunya. Aneh sekali, remote TV tiba-tiba berada di kursi tua tempat ia ngelindur semalam, lalu ia pun mengambilnya. Suasana pun makin mencekam karena suara geledek. TV pun menjadi acara semu saling silaturahmi. Lalu Janet menggebrak TV dan terlihat aki-aki tua sedang duduk di atas kursi. Tiba-tiba saja TV hidup normal kembali. My house!
Di tempat lainnya, Lorraine mendengar sesuatu barang terjatuh lalu mencari-cari Judy dan menemukannya di lorong. Terlihat sesosok hantu falak yang menyeramkan di ujung lorong, seperti yang Ed lukis beberapa hari lalu. Kemudian Lorraine mengikutinya sampai ke ruangan tempat lukisan berada. Tiba-tiba radio hidup sendiri dan terdengar sebuah lagu, lalu Lorraine mematikannya. Semua pintu pun tertutup sendiri. Terlihat sosok bayangan hitam mendekati lukisan dan Lorraine pun terlempar. Terdengar lagi lagu dari radio dan terlihat Ed tertusuk di badannya. Ternyata Lorraine sedang ngelindur sambil menyobek-nyobek kitab dengan pulpen lalu tersadar. Sebelum tidur, Janet mengikat tangannya dengan seutas tali yang diikatkan ke tempat tidurnya untuk berjaga-jaga agar tidak ngelindur sambil berjalan kembali. Tengah malam pun tiba, Janet jatuh dari kasurnya dan terdengar suara pintu kamar digedor-gedor. Ia mengira keisengan adiknya lalu membuka ikatan tali di tangan dan mengeceknya. Sialnya, lampu juga padam tidak bisa hidup, terlihat kursi tua bergerak sendiri. Janet segera masuk kembali ke dalam kamar dan mengganjal pintu dengan kursi. Tetapi pintu pun terbuka sendiri lalu Janet mengarahkan senternya ke arah pintu. Suara orang berjalan terdengar mendekatinya yang sedang berada di dalam selimut dan terjadi sesuatu yang menakutkan. Kemudian Janet dan Margaret berlari ke kamar Peggy. Setelah memeriksa kamar mereka, Peggy tidak percaya. Namun tiba-tiba sebuah lemari kecil bergerak sendiri sehingga mereka sekeluarga harus minggat ke rumah tetangga. Polisi pun datang untuk memeriksa tetapi tidak ditemukan apa-apa di sana. Tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh dari lantai atas loteng rumah itu dan mereka menyaksikan kursi bergerak sendiri. Polisi itu pun tidak sanggup menanganinya lalu pergi. Di siang hari, Peggy dikejutkan oleh seseorang yang mengaku dari acara TV. Mereka mengetahui dari sebuah laporan polisi bermaksud untuk mewawancarainya. Awalnya Peggy menolak karena orang itu menawarkan bantuan ekonomi, akhirnya Peggy menerima mereka. Kemudian rumah mereka terekspos di TV mengenai kejadian yang menakutkan di rumah itu. Lalu mereka mewawancarai Margaret dan Janet. Tiba-tiba saja Janet terlihat aneh. Terdengar suara menyeramkan dari dalam tubuhnya. Ternyata Janet sedang kerasukan hantu penghuni rumah itu yang mengaku bernama Bill Wilkins, berusia 72 tahun yang dulunya buta dan mengalami pendarahan lalu mati di kursi tua di sudut ruangan. Alasan Bill masih berdiam di rumah yang dulu miliknya adalah mengganggu keluarga Hodgson, kemudian Janet pun tersadar. Keesokan malamnya, Peggy bersama anak-anak menumpang menginap di rumah tetangga mereka. Di tengah malamnya, Billy terbangun karena haus. Ia segera menuju dapur. Terdengar suara bel yang ternyata anjing yang bernama Baron sedang membunyikannya. Tiba-tiba saja Baron berubah menjadi hantu yang menyeramkan. Mainan Billy yang berada di dalam tenda juga bergerak sendiri padahal tidak ada yang menghidupkannya. Billy pun berteriak ketakutan dan membangunkan seisi rumah. Kemudian terdengar suara hantu yang sangat menyeramkan, ternyata sudah merasuki raga Janet. Hantu itu membuat semua lampu yang berada di dalam ruangan pecah. Film berlanjut, Ed dan Lorraine menerima pendeta Gordon di rumah mereka lalu mendengarkan rekaman wawancara penyiar TV kepada Janet. Kemudian Ed dan Lorraine diminta pihak gereja pergi ke London selama 3 hari mengunjungi keluarga Hodgson, melakukan pengamatan serta melaporkan saja. Jika hal tersebut hanyalah hoax, maka mereka segera kembali pulang. Tetapi jika berita itu bukan hoax, ada satu keluarga yang sangat membutuhkan bantuan mereka. Ed menyanggupi permintaan pendeta Gordon untuk terbang ke Enfield, London. Now you don't have to do anything. If it is a hoax, you just... Sepertinya Lorraine keberatan dengan keputusan Ed karena ia mempunyai firasat mengenai kematian. Hantu yang ada di dalam lukisannya adalah nyata. Ed bilang ia tidak akan mundur dari pekerjaan tersebut dan mengajak Lorraine untuk berjuang bersama. Tetapi Lorraine memberikan syarat jika di sana terjadi sesuatu bahaya, maka mereka harus segera mengabarkan gereja dan pergi. Keesokan harinya, Ed bersama Lorraine sampai di London segera menuju rumah keluarga Hodgson dengan diantar oleh Maurice. Tak lama kemudian mereka pun sampai di rumah itu dan langsung mengecek ke dalamnya. Lorraine mendekati dan menemani Janet yang sedang berada di ayunan halaman belakang rumah lalu mengajaknya ngobrol. Ia mengerti apa yang dirasakan oleh Janet saat ini. Dijauhi oleh teman-temannya karena berbeda dengan dirinya yang dapat melihat hal-hal gaib yang orang lain tidak bisa lihat. I'm just so tired.
Saat kerasukan, Janet merasa hantu berada di belakangnya dan ia hanya dimanfaatkan oleh hantu tersebut. Sementara Peggy menunjukkan tempat Bill Wilkins mati, yaitu di kursi yang terletak di ruang tamu yang dibeli oleh mantan suaminya secara keseluruhan bersama rumah, lalu menunjukkan kamar yang berisi banyak salib di dindingnya. Has it worked? Janet bilang hantu penunggu rumah itu berada di belakangnya saat ini dan ingin menyakiti Lorraine. Tak lama kemudian hujan pun turun. Mereka masuk ke dalam rumah dan Janet duduk di atas kursi tempat Bill meninggal. Sementara Ed merekamnya sebagai bukti untuk disampaikan ke gereja. And Lorraine Warren sitting with Peggy and Janet Hodgson. Setelah lama menunggu, mereka mencoba membalikan badan dari hadapan Janet dan Janet pun kesurupan. Hantu Bill bilang ia datang ke rumah itu untuk menemui keluarganya karena rumah itu dulu adalah miliknya. Ed pun mengeluarkan kalung salibnya dan Janet pun tersadar. Malam hari pun tiba. Janet mengikatkan tangannya kembali dengan tali yang diikatkan ke tempat tidur, sedangkan anak-anak yang lain menginap di rumah Vic. Sementara Ed dan Lorraine menginap di rumah keluarga Hodgson. Di tengah malam, tiba-tiba Janet sudah berada di atap dinding ruang tamu. Ia melihat Bill sedang berada di atas kursinya. Janet masuk ke dalam kamarnya sendiri, entah bagaimana caranya ia bisa menembus tembok. Salib di dinding juga terbalik sendiri. Untungnya Ed dan Lorraine segera bangun lalu membuka pintu kamar itu dengan kunci yang dibawa oleh Peggy. Janet pun dapat diselamatkan dari gorden yang melilit kepalanya. Keesokan harinya Ed bersama Lorraine mengadakan pertemuan dengan para dukun yang lain, membahas Bill Wilkins yang mati pendarahan di kursi dalam rumah tersebut. Seorang dari mereka menunjukkan foto-foto yang mereka ambil saat mewawancari Janet beberapa hari yang lalu. Di antara mereka ada yang mempercayai dan tidak mengenai kebenaran bahwa Janet selalu kesurupan. Whole thing as an excuse to get better housing from the council. Ed dan Lorraine 100% mempercayai hal tersebut. Mereka harus mempunyai bukti untuk disampaikan ke gereja agar dilakukan tindakan pengusiran setan dari rumah tersebut. Setelahnya Ed dan Lorraine bersama anak-anak pulang ke rumah. Kemudian Ed memainkan gitar dan menyanyikan sebuah lagu Falling in Love. Mereka pun bernyanyi bersama. Falling in love with you. Kemudian Ed membetulkan saluran air wastafel yang mampet ditemani oleh Janet, lalu memeriksa ruang bawah tanah yang ternyata banjir yang disebabkan terjadi kebocoran di salah satu pipa saluran. Ed berusaha untuk memperbaiki pipa itu dengan kunci. Tiba-tiba saja terlihat sesosok hantu berada di belakang Ed mendekatinya. Sementara Peggy berusaha memberitahu Ed mengenai penampakan makhluk di belakangnya. Tiba-tiba saja muncul hantu Bill dari dalam air menarik dan menggigit Peggy. Hampir saja ia tenggelam. Kemudian Ed meraba ke dalam air dan menemukan gigi palsu yang diyakini milik hantu Bill, mirip dengan yang dilakukan pada Janet beberapa hari lalu. Malam harinya saat sedang menghias pohon, Janet melihat sesosok hantu yang sedang bermain-main dengan pisau di dapur, tetapi Margaret tidak dapat melihatnya. Remember what Mr. Warren said? We can't let bully us. Dengan gagah berani, Johnny mencoba masuk ke dalam dapur. Ia teringat kata-kata Ed yang harus melawan hantu itu karena rumah tersebut adalah rumah mereka. Tiba-tiba saja Janet menghilang dan sudah berada di hadapan Johnny sedang memegang pisau. Terdengar teriakan Janet dari dapur membuat semua orang menuju ke sana. Terlihat peralatan masak yang berterbangan. Ed mencoba mendobrak pintu tersebut. Tim pemburu hantu yang lain mengecek suara hantu Bill terdengar di dalam ruangan panel. Kemudian Ed membuka pintunya dan memperlihatkan kalung salib, sehingga hantu Bill keluar dari raga Janet. Yang membuat aneh adalah bagaimana bisa Janet masuk ke dalam ruangan panel yang sangat sempit. Dari sebuah rekaman video terlihat Janet yang telah dirasuki hantu Bill melempar semua barang-barang di dapur. Seorang dari mereka meyakinkan semua itu hanyalah ulah Janet semata. Tetapi Peggy tidak bisa terima kenyataan itu. Jelas-jelas Janet telah kerasukan hantu. Mana mungkin gadis 12 tahun dapat melempar meja makan yang cukup berat. Sebenarnya Ed dan Lorraine mau menolong Peggy bersama anak-anaknya. Tetapi bukti rekaman video tidak bisa diterima oleh gereja karena terlihat jelas Janet yang melakukan semuanya. Karena tidak ada yang mempercayainya, membuat Peggy sakit hati dan menyuruh mereka semua angkat kaki dari rumahnya. Thank you. Maurice mencoba meyakinkan Ed kembali, tetapi bukti telah diperlihatkan membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ed dan Lorraine segera meninggalkan rumah itu untuk kembali pulang. Bukti rekaman video mereka bawa untuk diberikan kepada pendeta sebagai bahan laporan kegiatan mereka.
Pita rekaman terjatuh dari dalam tas. Ed dan Lorraine segera mendengarkan kedua rekaman. Terdengar hantu Bill sebenarnya tidak mau melakukan merasuk ke dalam raga Janet. Dari dalam rekaman sebenarnya Bill meminta tolong kepada mereka berdua untuk melepaskan dari sosok hantu yang menyeramkan lainnya. Janet mengatakan kepada Margaret bahwa hantu Bill mengancam akan membunuh semua keluarganya jika para pemburu hantu tidak segera angkat kaki. Oleh karena itu, Janet membuat dapur berantakan. Sementara Peggy sedang membersihkan dapur sambil menangis, tiba-tiba saja terdengar teriakan dari Margaret yang sedang dikerjai oleh hantu yang merasuk ke dalam raga Janet. Kemudian mereka pun segera berlari menuju rumah Vic. Pintu juga terbanting dengan keras. Janet pun masih terkurung di dalamnya. Lorraine pun pingsan. Di dalam pingsannya ia bertemu dengan hantu Bill yang sedang duduk di bangku. Sebenarnya hantu Bill datang ke rumah itu untuk menemui keluarganya tetapi sudah tidak ada di sana. Bill juga mau pergi tetapi tidak bisa karena dalam kendali iblis menyeramkan yang sempat merubah keyakinan Lorraine mengenai Janet. What is happening? Dengan kecepatan tinggi, Ed bersama Lorraine kembali ke rumah keluarga Hodgson diantarkan oleh Vic. Roh jahat yang mampu menutupi penglihatan Lorraine sedang menguasai rumah itu dan tidak diketahui namanya. Ed juga pesimis untuk menghadapinya karena iblis yang mampu menghalangi penglihatan Lorraine bukan tandingannya. Mereka harus segera membawa Janet ke gereja agar segera tertangani dengan baik. Akhirnya mobil yang dikendarai Vic pun sampai di rumah Peggy. Ed memecahkan kaca jendela untuk masuk ke dalam rumah. Kemudian Ed mencari pintu lain di ruang bawah tanah untuk bisa masuk ke dalam rumah. Pintu pun tertutup dan terkunci. Ed tidak bisa menunggu waktu lagi dan segera mencari Janet untuk menyelamatkannya. Terdengar suara teriakan Janet meminta pertolongan. Ed pun merusak lantai kayu untuk bisa masuk. Tiba-tiba pipa gas menyembur dan mengenai wajahnya sehingga penglihatannya pun menjadi buram. Ed masuk ke sebuah ruangan terdengar paduan suara dari TV. Karena penglihatannya buram, Ed tidak bisa melihat ruangan tersebut. Ia segera memegang kalungnya dan mengarahkan ke segala arah sambil berdoa. Sementara Lorraine menunggu Vic menghancurkan pintu dengan kampak untuk masuk ke dalam dan membantu Ed menghadapi iblis yang menyeramkan. Lorraine pun berusaha untuk mencari tahu nama iblis jahat itu. Akhirnya ia teringat waktu kejadian di rumahnya dan segera mengambil kitab di dalam mobil. Kitab yang telah ia coret-coret secara tidak sengaja. Valak adalah nama iblis yang menyeramkan itu. Valak. Ed naik ke lantai 2 dengan tetap memegang kalung miliknya. Tiba-tiba saja petir menyambar pohon di depan rumah sehingga terbelah dan menjadi runcing. Ed terus berusaha mencari keberadaan Janet. Mainan milik Billy berbunyi dari dalam tenda. Lalu muncul hantu dari dalamnya mau melukai Ed. Ed berhasil menemukan Janet. Tiba-tiba kaca jendela pecah dan Janet mencoba untuk melompat dari lantai 2 yang di bawahnya terdapat batang kayu yang runcing. Sementara Vic telah berhasil melubangi daun pintu dengan kampak. Lorraine segera masuk ke dalam rumah dan mencari keberadaan Ed. Ed segera menangkap Janet yang melompat dari jendela mau menancapkan dirinya di batang kayu. Namun satu tangannya berpegangan dengan gorden. Untung saja Lorraine segera datang membantu Ed. Sialnya hantu Valak berada di dekat jendela berusaha menghalanginya menolong Ed dan Janet. Lalu Lorraine membaca doa-doa dan mengatain hantu Valak, makhluk busuk bekicot, kadal buntung, babi ngepet, kecoa bunting, dan mengutuknya ke neraka. Kemudian iblis itu pun lenyap. Lorraine segera menangkap tangan Ed. Untungnya mereka berdua dapat diselamatkan. Pagi harinya polisi pun datang di TKP. Keluarga Hodgson pun terbebas dari iblis jahat yang menghantui selama ini. Dan Ed pun memberikan kalungnya kepada Janet. Peggy tetap mendiami rumahnya selama sisa hidupnya dan meninggal pada tahun 2003. Di kursi yang sama dengan Bill Wilkins meninggal 40 tahun silam. Ed pun menambah satu koleksi barang mistisnya kembali. Sampai di sini film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa kembali. Bye-bye.